Halo, selamat malam pemirsa. Belakangan ini warung Madura menjadi perbincangan hangat ya di tengah masyarakat lantaran diminta tutup pada malam hari. Kalau kita merujuk dari pemberitaan media, ini di Kabupaten Kelungkung, Bali, alasannya karena ada pemilik minimarket yang merasa terganggu gitu pendapatannya. Kemudian kalau di Denpasar sendiri, ini alasannya lebih kepada penertiban penduduk dan juga keamanan kota. Nah, hal ini yang menjadi polemik karena sebenarnya tidak ada peraturan daerah yang mengatur soal operasional warung Madura khususnya di Bali ya begitu. Dan kalau kita lihat informasinya juga dari kontributor kami yang ada di Bali, ini sekarang pemilik warung Madura di sana takut dan khawatir kalau pembatasan jam operasional ini kemudian dijadikan peraturan baku dan bisa memperlemah perekonomian atau peruntungan ekonomi mereka. Nah, sebenarnya sejauh mana sih keberadaan warung-warung Madura ini kemudian bisa mengancam minimarket di tanah air? Kita akan membahas itu pada malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan juga sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Saya perkenalkan satu persatu. Ada sebelah kanan saya ada Pak Abdullah Masyuri dari Ketua Umum DPP IKP. Selamat malam. Selamat malam. Pak Abdullah. Selamat. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Roy Mande selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Putri. Baik, sehat ya Pak? Sehat. Kemudian di sisi kiri saya juga ada Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Dan juga tersambung lewat Zoom, ini ada Bapak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Selamat malam Pak Vicky. Selamat malam Mbak Putri. Baik, sehat semua ya Bapak-Bapak. Sebelum kita masuk ke diskusi kita akan menyaksikan tayangan yang satu ini. Warung tradisional termasuk warung Madura atau toko kelontong di Bali saat ini tengah menjadi sorotan. Hal ini terkait pembatasan jam operasional warung-warung ini oleh pemerintah daerah setempat yang membuat pemilik warung merasa kesulitan. Sebelumnya, warung Madura khususnya di Kelungkung, Bali yang membuka warungnya selama 24 jam mendapatkan protes dari minimarket yang berada di Kelungkung. Akhirnya mereka hanya boleh membuka hingga pukul 12 malam dengan alasan keamanan. Padahal tidak ada aturan yang membatasi operasional warung Madura. Beda pasar ya, iya nggak merasa saingan dengan minimarket. Kan di minimarket itu nggak bisa eceran, nggak bisa diecer. Kalau di kita bisa diecer. Kayak beras seliter kan nggak bisa di minimarket di sini bisa. Kayak rokok gitu kan bisa beli separuh. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menegaskan tidak ada larangan bagi warung Madura untuk buka selama 24 jam. Pemerintah akan melindungi UMKM. Kami pastikan ya dan menjamin tidak ada kebijakan, rencana atau apapun dari Kementerian Koperasi untuk membatasi jam operasi warung toko kelontong milik masyarakat. Juga kami sudah melakukan pengecekan terhadap peraturan daerah Kabupaten Kelungkung nomor 13 tahun 2018, juga tidak ada aturan yang membatasi jam operasional warung kelontong milik masyarakat. Keberadaan warung tradisional semacam warung Madura ini bukan hanya ada di Bali, namun di seluruh pelosok tanah air. Warung ini menyediakan segala macam kebutuhan masyarakat, mulai dari beras hingga BBM. Dan keunggulan lain, warung ini buka 24 jam ketika semua toko tutup. Lalu sejauh mana keberadaan warung Madura mengancam minimarket di Indonesia? Baik, mungkin sebagian dari Anda pemirsa masih belum paham mengenai apa sih sebenarnya warung Madura ini. Apakah sama dengan warung-warung kelontong yang ada di daerah lainnya? Langsung saya akan tanyakan ke Pak Abdullah. Bagaimana Pak sebenarnya sejarah mungkin ataupun warung Madura ini warung seperti apa sih? Ya, sebenarnya kalau saya boleh jelaskan bahwa warung Madura itu di akhir baru muncul setelah tergerusnya warung-warung kelontong yang ada di pinggir-pinggir jalan. Dulu kita tahu marak warung kelontong di pinggir jalan. Begitu pasukannya Pak Roy muncul, retail-retail modern bermunculan, maka itu gugur satu persatu. Maka kita tidak akan bisa kita lihat itu di pinggir-pinggir jalan, warung-warung dengan kios yang bisa jual rokok eceran, yang bisa jual aqua gelasan.
kecil-kecil satu-satu itu nggak akan bisa kita temui sekarang karena memang sudah tidak bisa bangkit lagi. Nah, begitu maraknya retail modern, akhirnya beberapa pengusaha lokal memiliki ide untuk membangun kembali kearifan lokal kelontong itu, tetapi mencoba berubah segmentasi. Kalau dulu di pinggir-pinggir jalan, sekarang di dalam perkampungan. Jadi kalau kita lihat tidak ada satupun warung Madura yang sebelahan dengan retail modern, tidak ada. Karena memang segmentasinya berbeda. Dan ciri khas kelontong itu tetap dipertahankan di warung Madura. Contoh, kita bisa beli rokok eceran gitu ya. Teman-teman mahasiswa kalau tengah malam lapar itu masih bisa Indomie instan satu, itu masih bisa di sana. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Dan perlu saya jelaskan, perbedaan retail modern dengan warung kelontong adalah warung kelontong itu modal terbatas. Pemiliknya cuma satu orang. Nah, karena mungkin rame, mungkin tambah ada pelayan karena 24 jam kan. Tetapi prinsipnya mereka dimiliki oleh satu orang. Beda dengan retail modern. Kalau di retail modern manja, kita ambil bayar tanpa ada interaksi. Tapi kalau di kelontong, di warung masih bisa, aku besok ya bayarnya ya. Masih bisa ngutang gitu. Masih ada ciri ketradisionalan. Maka celaka jika pengusaha-pengusaha lokal yang mencoba menggali keuntungan dengan keuntungan yang terbatas, memenuhi kebutuhan masyarakat itu dibatasi. Ini dibatasi yang oleh retail modern. Jadi banyak sekali. Bukan dibatasi oleh retail modern, dibatasi oleh peraturan. Sebenarnya kalau kita runtut aturannya, saya coba pelajari Undang-Undang Nomor 7 tentang perdagangan. Tidak ada yang mengatur warung kelontong. Permendak tidak ada yang mengatur. Perpres Nomor 112 tentang pasar tradisional tidak mengatur sama sekali. Artinya Perda Nomor 13 yang ada di Kelungkung itu sebenarnya Pemda sendiri tidak tahu bahwa ini bukan termasuk aturan retail modern. Tetapi kalau tidak masuk dalam klasifikasi retail modern. Kalau perda itu Pak Roy diatur jam 12 harus tutup, itu diatur. Tapi kalau UMKM, kelontong, warung rumahan kok diatur? Menurut saya ini kematian ekonomi lokal di Indonesia. Saya tangkap poinnya. Pak Roy mungkin bisa langsung menjawab. Banyak warung-warung lokal justru dimatikan oleh retail modern. Ya, mungkin saya mau mengklarifikasi dulu statement itu ya. Karena semenjak awal kami berusaha seperti dengan Pak Abdullah, kita punya harapan, punya keinginan, kemauan yang sama melayani masyarakat. Jadi nggak ada unsur untuk tadi dikatakan mematikan. Tapi ada keluhan, ini kan berawal dari keluhan pemilik. Nah justru itu, saya juga mau klarifikasi yang kedua, bahwa katakan kalau keluhan itu, kembali lagi, tidak semua peritel yang ada di Indonesia itu anggota Aprindo. Saya sedang mengobservasi nih, kalau memang ada berita yang menyatakan bahwa ada keluhan dari Kelungkung itu, siapa pelakunya? Karena ada local retailers juga yang bukan anggota Aprindo. Jadi ini klarifikasi yang kedua. Jadi yang kami mau sampaikan adalah, apapun yang berkaitan dengan perdagangan, kita bicara konteks perdagangan. Tentu kita punya semangat yang sama, melayani masyarakat, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, bentuk atau tipe atau jenisnya mungkin yang berbeda. Jadi itu dulu, semangat itu dulu. Kita hadir untuk melayani masyarakat. Tidak hanya sekedar investasi, tidak hanya sekedar merekrut tenaga kerja yang baru lulus, kemudian karena kita baru buka toko, kita rekrut sehingga ada tenaga kerja yang bekerja di kita. Tidak hanya soal investasi, ketika kita investasi sehingga fasilitas di kota itu semakin lengkap. Selain ada pasar rakyat, ada juga pasar modern. Tidak hanya sekedar itu, tapi lebih penting memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu dulu konteksnya. Kemudian, kalau dari sisi lainnya, tadi sudah dikatakan sobat kami, Pak Abdullah, bahwa memang tidak diatur. Sementara peritel modern dalam tanda kutip sangat diatur. Istilah peritel modern dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang perdagangan tahun 2014, dalam Permendak yang baru ya 23 tahun 2021 maupun yang terbaru direvisi Permendak 18 tahun 2022, itu hanya mengatur retail modern loh, toko swalayan kalau istilahnya. Yang UMKM, yang toko dan lain sebagainya masuk kategori pasar rakyat. Jadi ada dua jenis pasar di Indonesia, pasar modern dan pasar rakyat. Termasuk di dalamnya anggotanya Pak Abdullah,
yang ada di pasar-pasar tradisional atau pasar rakyat. Toko kelontong juga masuk di dalam kategori pasar rakyat. Jadi hanya dua. Nah, dua-dua ini kan tentu semangatnya sama. Tetapi kalau kami melihat ketika kami terlalu banyak yang diatur, kita harus bayar PPN, ya kita harus bayar PPA, nanti ujung-ujungnya balik lagi buat kesejahteraan rakyat kan PPN ini kan, masuk ke dana DAU atau DAK. Kemudian juga peraturan segala regulasi pengaturan untuk jual minuman beralkohol, ya kemudian tidak boleh sembarang juga untuk menjual BBM atau LPG. Nah ini kan kita semua nih ada hukum positif di Indonesia. Jadi yang kita ingatkan sebenarnya adalah lebih mengarah kepada bagaimana level at the same playing field ini dapat sejalan dengan kearifan lokal, kearifan daerah. Ada ketidakadilan begitu ya Pak? Ya kalau kami sebut sebagai level at the same playing field karena kan ya seperti tadi, kita harus bayar PPN ya. Karena setiap HPP yang kita ambil dari pabrik, dari prinsipal produsen itu nggak ada PPN-nya. Jadi kita jual harus ada PPN-nya. Daripada harga warung. Ya berfluktuasi harga itu. Nah ini juga kan yang perlu dicermati. Kalau lebih murah berarti kan bukan individu yang membeli. Tapi mungkin ada yang di belakang layar individu-individu yang memodali membeli cash sehingga barangnya bisa lebih murah misalnya seperti itu. Tapi kita nggak mempermasalahkan itu. Kita juga sebenarnya nggak mempermasalahkan mengenai jam karena itu kekuatan masing-masing. Yang bisa jaga 24 jam silakan. Ya, apalagi tadi daerah sudah menyampaikan bahwa tidak ada perdanya. Tapi kita lebih mengarah kepada level SMP profit, artinya kalau memang itu harus ada jualan minol, ya harus ada izin minolnya lah. Kalau itu jual BBM atau LPG, ya harus ada izin BBM-nya supaya hal-hal tersebut itu menjadi bagian fairness kata kuncinya. Oke, baik. Nah ini juga menarik ya Pak, karena memang sebelumnya dari Kemenkov dan UKM sendiri melarang begitu ya, membatasi jam operasional dari Warung Madura. Tapi ternyata diklarifikasi lagi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, boleh-boleh saja Warung Madura beroperasi selama 24 jam. Nanti kita akan tanyakan langsung ke Kementerian Koperasi dan UKM sesaat lagi. Kami akan kembali. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau langsung bertanya ke Pak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Pak Vicky, sebelumnya ini sempat ada larangan Pak untuk Warung Madura kemudian berjualan selama 24 jam. Lalu kemudian diklarifikasi lagi bahwa sebenarnya boleh saja gitu, dari Pak Menteri mengatakan boleh saja sebenarnya untuk berjualan selama 24 jam. Ini kenapa Pak? Apa karena sudah menjadi perbincangan publik, ramai di publik, kemudian kementerian berusaha meredam itu atau bagaimana? Ya, sebetulnya sekali lagi tidak ada ya pernyataan melarang dari Pak Sesmen sebelumnya itu bahwa ada pelarangan tersebut. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, dicek lagi rekaman interviewnya, itu terkait dengan ada media yang menanyakan terkait dengan Perda Kelungkung, pelarangan untuk warung tradisional, yang faktanya sebetulnya di regulasinya pun kita udah cek tidak ada. Dan pada saat itu juga direspon memang tidak ada langsung untuk mengikuti, ya intinya secara normatif dijawab. Tapi memang sekali lagi ini sudah diluruskan dan sudah diberikan evaluasi langsung oleh Pak Menteri bahwa statement dari seluruh pejabat Kementerian Koperasi dan UKM ini harus sifatnya afirmatif, yang memang tidak boleh ada yang keberpihakannya harus jelas kepada pelaku UMKM. Sebenarnya seperti itu, Mbak Putri ya. Jadi sekali lagi ditegaskan seperti hal yang tadi Pak Menteri sudah sampaikan, sudah dipastikan dan dijamin bahwa tidak ada rencana, arahan ataupun kebijakan Kemenkop UKM yang membatasi jam operasi toko kelontong dan milik masyarakat. Tapi permasalahan seperti itu apakah hanya ada di Bali atau seperti apa informasi yang dari kementerian punya? Nah, setelah itu kami juga cek dengan peraturan daerah ya yang lain. Sebetulnya kan ada yang bagus, sangat baik itu seperti di Banyuwangi terkait dengan keberpihakan ke toko kelontong milik masyarakat ya. Di Banyuwangi di Perda nomor 11 tahun 2014
itu sudah menyebutkan ada pembatasan, termasuk area-area yang memang tidak boleh dibangun retail modern untuk tadi menyeimbangkan warung-warung milik tradisional milik masyarakat. Nah, kita juga lagi cek ada beberapa sementara ini temuan di peraturan daerah di daerah lain ya. Nanti kita sekali lagi perlu konfirmasi karena ini peraturan bupati dan ada 2 peraturan bupati ini di tahun 2016 dan 2022. Tapi izinkan saya tidak menyebutkan dulu daerahnya, karena ini lagi dalam tahap konfirmasi ke pemerintah daerahnya. Ini ada pembatasan untuk toko kelontong. Nah, ini yang sebenarnya kita akan komunikasikan untuk kita luruskan ya. Sekali lagi seperti yang tadi disampaikan Pak Abdullah, secara undang-undang dan peraturan pemerintah ya, peraturan kementerian Permendag terkait dengan usaha bisnis warung kelontong ini tidak boleh ada pembatasan gitu ya. Nah, tapi tadi juga Pak Roy bilang bicara level playing field yang sama juga kita sepakat. Tapi poinnya adalah ini kita harus pastikan dari 2 sisi. Kita nggak hanya bicara terkait dengan sellernya atau pedagangnya atau retailnya, warungnya, tapi produknya juga penting untuk menghadirkan produk-produk UMKM yang memang bisa sesuai dengan standar produk yang untuk masyarakat ya. Baik Pak Vicky. Baik Pak Vicky, tadi dikonfirmasi kembali ya, ditekankan bahwa tidak ada larangan untuk jam operasional bagi warung Madura ataupun warung-warung kelontong. Saya mungkin mau ke Pak Agus Mabagio selaku pengamat kebijakan publik. Kalau melihat adanya aturan atau peraturan daerah yang kemudian membatasi warung-warung berjualan selama 24 jam, menurut Pak Agus tepatkah? Begini, tugas pemerintah adalah mengatur, menjalankan dan mengawasi, itu tugasnya. Namanya makanya regulator. Nah, regulator itu tidak boleh diskriminatif untuk semua sektor. Misalnya sektor perdagangan ini ya, itu semuanya harus sama aturannya. Tidak boleh beda-beda, satu boleh, satu enggak, itu diskriminatif. Nah, sekarang ini ada kecenderungan pemerintah diskriminatif. Ada beberapa yang kebetulan sedang saya tangani itu diskriminatif. Mereka persaingan usaha, tetapi pemerintah membela salah satunya itu nggak boleh. Yang itu sekarang mulai terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah agar aturan-aturan ini tidak kontraproduktif begitu terhadap UMKM? Tidak, karena aturannya saya cari di atasnya juga tidak ada aturannya, di undang-undangnya yang mengatur itu nggak ada. Jadi ya sudah dilepaskan saja. Tetapi dalam hal tadi Pak mengatakan bahwa ada jual miras, jual gas, ya kan dan sebagainya. Itu aturannya ikut aturan tata niaganya gas, ikut aturan tata niaganya miras. Kalau sudah tidak diatur, ya tidak, tapi itu harus ikut. Jadi nggak boleh berbeda sekali lagi. Ya untuk safety, jual BBM ada aturannya. Dari Kementerian SDM, Pertamina itu ada untuk pengecer. Yang ini juga sama, miras. Ada aturannya. Nah, ini harus dihindari juga karena yang di retail biasa ini kan sebetulnya gini. Dulu warung-warung datanglah retail modern, warung-warungnya habis. Nah sekarang ada inovasi baru, muncul lagi dia. Ya sudah biarkan, gitu ya. Kan memang beberapa daerah dibatasi jaraknya kalau nggak salah Pak ya. Tapi kan beberapa juga melanggar, ada depan ada malah jejer sebelah-sebelahan juga ada. Nah jadi sekali pemerintah jangan diskriminatif. Gitu. Kalau soal tadi yang disampaikan Pak Roy ada BBM itu ya itu atur aja. Mengikuti peraturan tata niaga komoditas tersebut. Oke, baik. Nah, kita juga akan mendengarkan ya seperti apa sebetulnya kekhawatiran ataupun perkembangan dari warung-warung Madura di Bali. Apakah mereka sudah kembali beroperasi selama 24 jam atau justru masih takut salah aturan dari ataupun juga dapat teguran begitu ya dari pemerintah daerah setempat. Ada rekan kami, Aris, seperti apa kondisi di sana? Apakah masih ada yang berjualan hingga 24 jam? Ya, seperti saya sampaikan bahwa adanya himbauan dari tidak hanya dari Kabupaten Kelungkung tapi juga di Denpasar Bali juga ada dari Kelurahan Penatih yang menghimbau pemilik usaha warung Madura ini tidak berjualan selama 24 jam. Dan himbauan ini dikeluarkan dengan alasan supaya untuk menjaga keamanan dan penertiban administrasi kependudukan di mana dikhawatirkan terutama di kawasan Penatih ini yang termasuk wilayah sepi ini
para pemilik warung yang masih buka hingga 24 jam ini kerap menjadi sasaran dari pelaku kejahatan dan juga kerap menjadi juga sumber keributan apabila terpengaruh oleh minuman keras. Dan para pemilik warung Madura yang saya temui menyampaikan bahwa mereka sebenarnya pasrah saja dan juga mengikuti apabila kebijakan tidak berjalan sama 24 jam ini diberlakukan. Nah, walaupun mereka juga merasa bahwa mereka juga tidak, sebagian mengaku tidak berjualan selama sampai 24 jam dan hanya berjualan maksimal hingga jam 2 dini hari. Dan ini yang mereka sampaikan bahwa walaupun demikian mereka akan mengikuti kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Demikian, Putri. Oke, apa alasan para pemilik warung itu kemudian mereka tutup di jam 2 dini hari? Apakah memang kan sudah dikonfirmasi ya sama Kementerian Koperasi dan UKM bahwa boleh 24 jam, lalu mereka tetap berjualan hingga jam 2 dini hari. Itu apa alasan mereka? Mungkin karena hal ini mereka sampaikan, kenapa mereka sampai jam 2, karena biasanya mereka memang sebelum adanya kontroversi mengenai larangan berjualan 24 jam ini, mereka juga sebenarnya tidak berjualan sampai 24 jam dan hanya sampai jam 2. Namun ada juga yang pemilik usaha warung Madura yang membuka 24 jam dan inilah yang didatangi oleh para petugas desa dan pecalang di Penatik untuk memberikan himbauan supaya mereka tidak berjualan selama 24 jam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di kawasan Penatik itu termasuk wilayah yang sepi dari keramaian di saat malam hari. Demikian. Baik, terima kasih banyak informasinya rekan Aris Wianto langsung dari Bali. Terima kasih, selamat malam. Ya, ini menjadi pertanyaan juga ya. Seberapa jauh sih sebenarnya keberadaan warung-warung Madura atau warung-warung kelontong ini bisa kemudian mengancam minimarket yang ada di tanah air? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut di Indonesia Business Forum, akan kembali sesaat lagi. Apalagi buat anak muda yang suka begadang. Kan kadang-kadang kan kalau tengah malam rokok suka habis. Terus kadang beli rokok di sini gitu. Warung Madura itu penyelamat anak muda kalau malam. Ya gimana ya, soalnya kontraknya aja udah 60 juta. Kalau cuman buka 15 jam kan rugi. Jadi jam 3 malam juga masih ada orang lalu lalang beli membutuhkan obat darurat. Kayak semalam ibu-ibu tiba-tiba sakit perut, kan kesian juga ya, bermanfaat juga. Dan juga jam 5 udah itu nggak sepi orang. Manfaat lebih banyak dibanding tutup sore. Karena apa? Keuntungan lebih banyak. Pengangguran juga cukuplah, adil lah dengan adanya dibuka seperti ini. Ya, ini menarik sekali ya, ternyata warung Madura atau warung kelontong ini jadi penyelamat anak muda. Kalau tengah malam mungkin lagi begadang, kelaparan, mungkin mereka bisa beli bahan-bahan makanan di sana. Coba kita tanya ke anak muda yang ada di studio saat ini, mungkin salah satu dari mahasiswi boleh disebutkan nama dan juga dari kampus mana? Oke, perkenalkan nama saya Kayla dari UNJK. Nah, saya sendiri ini juga sangat merasakan manfaatnya dari warung Madura itu sendiri. Ketika saya kerjain tugas nih malam-malam dan saya butuh air dingin untuk menyegarkan pikiran saya. Nah, saya juga tidak setuju gitu kalau misalkan ada pembatasan jam malam pada warung Madura tersebut. Begitu. Oke, nah kalau misalnya ada larangan misalnya ataupun aturan jam operasional, menurut kamu gimana? Setuju nggak? Menurut saya kalau misalkan sampai 24 jam mungkin tidak terlalu efisien juga, tapi kalau misalkan sampai jam 2 malam itu masih tidak apa-apa, masih sangat membantu saya untuk membutuhkan hal-hal kecil yang ada di warung seperti itu. Oke, jadi sebetulnya senang ya dengan kehadiran warung Madura ataupun juga warung-warung kelontong di sekitar tempat kita tinggal. Oke, terima kasih. Baik, mungkin saya langsung mau tanya ke Mas Abdullah sendiri. Mas, sebenarnya target pasarnya itu sama nggak sih antara warung Madura kemudian retail modern sehingga kemudian sampai ada yang merasa terancam begitu dengan kehadiran warung Madura? Sebenarnya segmentasinya sangat berbeda ya. Dan
saya ingin juga meluruskan ke Pak Roy dan teman-teman retail modern bahwa tidak ada ambisi kita untuk mengancam. Justru kami yang terancam sebenarnya dari awal. Dari awal itu pedagang kecil, pedagang UMKM, pedagang kelontong itu sudah habis dan mati ditelan oleh retail modern. Kami mulai bangkit lagi dengan cara yang berbeda, dengan segmentasi yang berbeda. Tadi disampaikan teman-teman mahasiswa dan perlu saya jelaskan bahwa warung Madura itu penyelamat bagi masyarakat kita. Kenapa? Jangkauannya lebih dekat, ya. Biasanya anak-anak ibu-ibu itu kalau anaknya mau sekolah pagi, kan pagi-pagi banget tuh. Terus tiba-tiba ada beberapa yang memang tidak bisa tersedia. Ini penyelamatnya warung Madura. Kalau warung Madura itu biasanya modalnya mandiri atau ada pengelola atau franchise? Enggak. Jadi gini, ini perbedaannya ya, bahwa retail modern itu dikelola oleh perusahaan, ya. Ada Pak Roy dan kawan-kawan lah di sana, ada ribuan bahkan ratusan ribu. Kalau warung Madura itu perseorangan. Saya bisa buka warung Madura perseorangan dan itu hanya untuk kebutuhan sekitar saja. Lingkungan sekitar. Dan perbedaannya tadi jelas. Kalau di retail modern kita ngambil di rak, kita bayar tanpa ada interaksi dengan bayar, kasih duit, udah selesai. Tapi kalau di ciri kelokalan adalah masih ada interaksi. Oh jangan 5.000 lah, 4.500 ya, masih ada begitu. Ya, lokal, ciri khas kelokalan itu yang harus dipertahankan. Bahkan produk-produknya juga banyak yang produk lokal. Otomatis karena beras pun pasti beras lokal. Belanjanya juga di tempat kami di pasar tradisional itu terakses tuh. Nah hal-hal ini yang harus dipertahankan. Ini celaka kalau seperti kita lihat pengakuan di Bali tadi bahwa sudah ada oknum-oknum pemerintahan yang mencoba mendatangi beberapa warung kelontong untuk warung Madura untuk tidak buka 24 jam. Ini masalah. Maka kami minta Pak Vicky, karena yang menyulut apinya adalah Kementerian Koperasi, walaupun itu dibantah, tetapi ini harus diluruskan ulang bahwa tidak ada pernyataan dari Kementerian Koperasi untuk membatasi warung modern. Persoalannya teman-teman daerah ini terlalu nggak ngerti perda. Kadang-kadang Satpol PP itu nggak tahu perda. Bener nggak warung kelontong masuk ke retail modern? Bener nggak warung kelontong ini? Ini yang harus diluruskan. Maka kami minta kepada dengan segala hormat Pak Vicky, disisir ulang pemda-pemda mana yang nanti sudah terprovokasi oleh pemberitaan bahwa ada pembatasan, itu harus diberikan edaran ulang bahwa tidak boleh ada pembatasan untuk UMKM atau warung kelontong dimanapun di negeri ini. Kalau iya, maka ini adalah awal mula kematian ekonomi lokal kita, UMKM kita. Baik, mungkin langsung Pak Vicky boleh menanggapi. Ya, sekali lagi saya tegaskan seperti apa yang tadi juga disampaikan ya dengan Pak Menteri dalam pers conference-nya, juga sebelumnya sudah disebar luaskan melalui rilis resmi Kementerian Koperasi dan UKM, tidak ada pembatasan dan pernyataan dari pejabat itu pun tidak menyebutkan pelarangan tersebut ya. Nah ini pertanyaan tadi di dalam diskusi di awal bapak-bapak di studio, kan ini siapa nih yang memainkan isu ini kemudian di lapangan terjadi. Tapi ini selalu terjadi ya Pak Abdullah. Dulu kalau ingat pada saat pandemi, pada saat itu ada razia produk UMKM terkait dengan izin BPOM. Itu kita langsung berkoordinasi dengan Kabareskrim untuk memastikan tidak boleh ada penangkapan produk UMKM, pengusaha yang dengan produk UMKM yang tidak memiliki BPOM yang kemudian menjual produknya karena ada pembatasan mobilitas PPKM ya waktu di PSBB itu akhirnya menjual delivery kan begitu. Itu pasti karena sekali lagi statementnya Pak Menteri jelas, Pak Teten ya, bahwa kita ada di depan para pelaku UMKM untuk memastikan kelangsungan usahanya. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian kita juga menghimbau, kita juga ada berkomunikasi sebetulnya Pak Roy ya, nanti juga mungkin kita bisa tindak lanjuti bagaimana pasar retail modern ini juga bekerja sama untuk memberikan space untuk produk-produk UKM yang sudah kita kurasi. Smesco Indonesia sebagai sayap dagang Kementerian Koperasi UKM juga sudah melakukan banyak kerjasama sebetulnya dengan Kimia Farma untuk produk-produk herbal dan seterusnya. Nah yang ketiga kita juga fokus memperkuat sebetulnya kualitas dan kapasitas produksi
produk UMKM ya, agar bisa sekali lagi bisa lebih sustain masuk ke pasar retail modern, dan juga memperkuat pasar warung tradisional ya. Jadi rasanya clear terkait dengan ini juga kita sedang berkomunikasi Pak Abdullah dengan beberapa Pemda. Yang kami temukan ada 2 ya Pemda yang memiliki Perbub tadi yang memiliki pembatasan warung tradisional. Ini kita akan sampaikan bahwa ini tidak boleh diatur. Demikian. Baik Pak Vicky, mungkin bisa langsung menjawab Pak Roy tadi adanya kerjasama antara retail modern dengan kemudian UMKM dan memberikan space kepada UMKM, bagaimana? Ya, seperti tadi kami katakan bahwa peran retail modern nggak ada maksud dan tujuan untuk mematikan. Ya, itu yang pertama. Kita hadir justru teman-teman di pasar rakyat jadi maju, lebih menata lagi barang, lebih service excellence-nya juga ditingkatkan. Jadi membawa kemajuan justru. Peran kami, kita jumlah retail modern berapa sih? 48.000 cuma di seluruh Indonesia. Nggak sampai ratusan ribu. Teman-teman pedagang justru yang hampir 4,8 juta survei dari Nielsen. Jadi kita tuh cuma 48.000, tapi peraturan kita tuh berjenjang-jenjang, bahkan berpasal-pasal yang kita tahu sekarang memang tadi sudah dinyatakan Pak Vicky bahwa memang toko kelontong tidak ada peraturannya, karena dianggap pedagang individu. Kalau kami diatur. Nah, kaitan dengan UMKM, kita 48.000, kalau kita hitung saja ada 300-an UMKM dalam satu toko, itu sudah lebih daripada 1,2 juta UMKM yang kita serap. Dan itu real. Produk-produknya dimakan oleh Mbak Putri, ya, makanan tradisional, minuman tradisional, yogurt, apa saja, sebut saja. Sudah hampir dalam Permendak 36 katakan harus 30%. Kita sudah 45% produk UMKM. Karena produk kita bagus-bagus. Jadi kolaborasi dengan UMKM, menyerap tenaga kerja, melakukan investasi, menciptakan persaingan sehingga ada kemajuan dari berbagai pihak. Ini semua bagian daripada juga untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Jadi peran kami jelas. Baik, tidak ada niatan untuk mematikan. Ya, sebenarnya Pak Roy agak UMKM. berbeda. Gini, kalau pasar tradisional, pedagang kelontong, itu kami lahir di Indonesia. Kami anak kandung negeri ini. Dari pertama kami sudah buka usaha itu. Pak Roy tiba-tiba datang dengan konsep modern, dengan investasi mungkin dari luar negeri, kita nggak tahu. Tapi kan keuntungannya juga dibawa oleh 1-2 orang itu, pemegang investasi itu. Tapi kalau pedagang tradisional, keuntungannya berputar di daerah itu juga. Kalau warung kelontong untung, nggak mungkin dia belanja tas di luar negeri, nggak mungkin. Tetap dia akan belanja di pasar tradisional. Tapi karyawan minimarket kan juga dari masyarakat. Setuju, tetapi hasilnya itu kan hanya 1-2 orang pemiliknya. Kalau pasar tradisional ratusan ribu pemiliknya. Walaupun saya harus akui ada penurunan yang cukup drastis. Pak Roy, saya harus akui Pak Roy, bahwa sejak adanya hadirnya retail modern, kami ada penurunan. Bahkan penurunannya hingga 50%. Itu harus saya akui. Ini PR kami untuk berbenah. Agar kamu lebih baik lagi, melayani publik lebih baik. Tapi walaupun begitu modal kami terbatas. Mungkin di retail modern ber-AC, di tempat kami panas mungkin ya. Tetapi masih ada ciri khas tradisionalan itu yang harus dijaga oleh pemerintah. Di sini pemerintah punya kewajiban seperti undang-undang tahun nomor 7 tentang perdagangan, bahwa UMKM diperintahkan untuk membina, melindungi, bahkan memberikan modal kepada warung-warung kelontong yang ada, kepada pedagang-pedagang pasar tradisional. Itu menjadi tugas pemerintah harusnya. Dan yang terakhir yang paling penting Pak Vicky adalah karena ini sudah bergulir dan tadi ada reporter dari Bali sudah ngecek langsung di lapangan bahwa memang ada himbauan untuk tidak 24 jam, maka dengan segala hormat Kementerian Koperasi, walaupun memang benar beliau tidak menyampaikan itu, buatkan surat edaran untuk Pemda-Pemda agar tidak membatasi 24 jam. Nanti kita akan tanyakan langsung ya ke Pak Vicky, apa kemudian solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara persaingan dari warung Madura dengan retail modern. Sesaat lagi kami akan kembali.
Ya, kembali di Indonesia Business Forum. Mungkin terakhir saya mau ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana ini solusinya untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan persaingan antara warung Madura dengan retail modern? Ya, sebetulnya ini kan masalah ada gosip kan sebetulnya, belum kejadian. Jadi ya nggak usah diapa-apain. Gosip dari mana? Ya gosip dari tadi katanya Pak Sesmen bicara, ya kan segala macam. Lalu diviralkan. Jadi kita ini ngatur negara berdasarkan viral, itu yang berbahaya. Viral dulu, baru kemudian diselesaikan. Iya, diselesaikan. Jadi itu nggak bisa. Ini kan gara-gara banyak relawan gitu ya. Jadi masuk ke sana. Nah, maksud saya sekarang nggak usah ada apa-apa. Yang penting negara itu mengatur, membuat peraturan, menjalankan dan memonitoring, memberi hukuman kalau dia salah. Itu aja selesai. Persaingan usaha itu biasa. Oke. Itu membantu kreativitas dari dua sektor ini. Oke, catatannya tadi? Untuk pemerintah tidak boleh? Tidak boleh diskriminatif. Dia harus mengatur sektor perdagangan. Ya sektor perdagangan itu berlaku untuk mana aja, kecil dan besar kan gitu. Oke, kalau Pak Roy, boleh dipakai mic-nya Pak? Kalau kami mengedepankan fairness-nya, jadi diskriminatif sangat setuju fairness-nya. Kita semua pejuang-pejuang ekonomi kok. Kita mengkontribusi pajak, kita menyerap tenaga kerja, teman-teman yang baru selesai sekolah, kita buka toko terserap untuk masuk kerja, kemudian kita juga memajukan dengan persaingan tadi, memajukan satu dengan yang lainnya, menyerap teknologi, memberi modernitas, fasilitas kota, mendukung pemerintah, mendukung UMKM, menyerap UMKM. Jadi kita semua pejuang ekonomi, tapi kembali lagi fairness-nya penting sehingga semuanya juga ada segmen masing-masing. Yang belanja di pasar rakyat ada segmennya, yang belanja di retail ada segmennya. Jadi nggak perlu ada dikotomi atau trikotomi atau apapun nanti yang diciptakan oleh yang tadi dikatakan Pak Agus, yang viral kemudian dipolemikan dan akhirnya jadi sesuatu sensasional. Jadi fairness sangat penting untuk level at the same playing field itu terjadi. Tidak diskriminatif, fairness, lalu apa tambahannya dari Mas Abdullah? Ya, berkeadilan yang terakhir. Berkeadilan. Jadi memang pemerintah punya kewajiban untuk menjaga agar ekonomi rakyat kita tumbuh, ekonomi lokal kita tumbuh, kearifan lokal juga harus terus dipertahankan, termasuk warung Madura itu tetap bertahan seperti yang terjadi selama ini. Kita sudah sepakat dengan Pak Roy dan Kemenkop tadi bahwa tidak ada pembatasan sama sekali berkaitan dengan warung Madura. Jadi warung Madura silakan buka 24 jam. Soal hal-hal lain dan oknum-oknum yang tadi kita diskusikan itu silakan ditindak saja. Kami juga sepakat jika ada oknum-oknum yang melanggar tindak saja. Tetapi tidak ada satupun aturan yang membolehkan pemerintah daerah memberhentikan operasional jam operasional warung tradisional. Baik, terakhir mungkin ke Pak Vicky. Pak Vicky, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM mengingat permasalahan ini mungkin sudah dikelirkan tadi ya bahwa boleh berjualan tapi ternyata masih banyak loh warung Madura yang takut Pak untuk membuka operasionalnya selama 24 jam. Ya, kita ingin sampaikan nanti ke seluruh pemerintah daerah untuk memastikan regulasinya berpihak pada UMKM, tidak ada lagi yang mengatur pembatasan jam operasional dari warung kelontong masyarakat. Ini adalah bagian dari UMKM, tulang punggung ekonomi Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia, berkontribusi pada 60% ekonomi di Indonesia. Jadi kita akan coba komunikasi, kita akan koordinasi juga apabila ada temuan-temuan di lapangan. Silahkan masyarakat juga bisa melaporkan kepada hotline kami ataupun akun media sosial official Kementerian Koperasi dan UKM. Anytime untuk segera akan kami respon dan akan ditindaklanjuti, demikian. Baik, kita harapkan ya semoga harapan-harapan dari Pak Agus, Pak Roy, Pak Abdullah tadi juga bisa dijalankan begitu ya Pak, tidak diskriminatif, kemudian fairness-nya juga perlu, berkeadilan, dan kita harapkan juga ya semoga dapat perhatian juga dari pemerintah bahwa sebetulnya warung-warung Madura ini kan sebetulnya mereka adalah pebisnis juga yang juga perlu mendapatkan binaan dan juga bantuan dari pemerintah. Terima kasih banyak Pak Vicky atas waktunya, terima kasih Pak Agus, Pak Roy, dan juga Pak Abdullah, terima kasih. Semoga permasalahan persaingan, bukan malah persaingan ya, harusnya juga bekerja sama ya. Semoga warung-warung Madura, warung kelontong ini bisa bekerja sama dengan retail modern. Terima kasih banyak atas perhatian Anda pemirsa. Saya Putri Windasari pamit, sampai jumpa di Indonesia Business Forum pekan depan.